Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 17 Januari 2021 adalah hari Minggu biasa kedua. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Sekali lagi damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini pertanyaan yang ditujukan kepada dua murid Yohanes itu ditujukan Yesus kepada kita juga. Apakah yang kamu cari? Pertanyaan itu dilontarkan oleh kedua murid Yohanes itu ketika mereka mau mengikuti Yesus. Dan kemudian Yesus mengundang mereka untuk datang, untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari ketika kamu datang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi? Apa yang kamu cari ketika kamu mengambil bagian dalam ibadah-ibadah lingkungan? Pertanyaan Yesus dapat kita rumuskan atas cara yang lebih konkret seperti itu. Apa yang kita cari? Nah, seringkali kita datang ke gereja dengan satu daftar permohonan yang panjang. Minta ini, minta ini, minta itu, minta itu. Kita sungguhnya tidak mau berniat untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi kita hanya mau menyampaikan daftar permohonan kita. Nah, hari ini kita ditantang untuk mengubah cara beragama kita. Cara kita datang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Motivasi yang mendorong kita untuk datang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Sebab sesungguhnya hanya satu yang penting, yaitu perjumpaan dengan dia, dekat dengan dia, mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi untuk mendengarkan firman-Nya, untuk merasakan mengalami kehadirannya, untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam perayaan itu, untuk dengan
kebersamaan dengan dia itu menemukan daya kekuatan yang dibutuhkan untuk menjalani hari-hari kehidupan. Dan itu yang utama. Ada bersama-sama dengan dia. Sebab itulah kekuatan. Sebab ada bersama-sama dengan dia kita mendapatkan kekuatan, gairah, semangat untuk menjalani kehidupan. Ada bersama-sama dengan dia dalam ibadat, dalam perjumpaan-perjumpaan di lingkungan, dalam ibadat-ibadat sabda. Sungguhnya berarti membiarkan dia, daya kasihnya, merangkum seluruh kehidupan kita, meresapi seluruh kehidupan kita, sedemikian rupa sehingga kasihnya itu menjadi daya kekuatan bagi kita. Itu cukup. Cukup untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan hati kita, yang seringkali kita bawa dalam doa-doa. Mari kita berdoa supaya kita mengubah motivasi-motivasi beriman kita. Bukan untuk mendapatkan ini dan mendapatkan itu dengan jumlah permohonan yang begitu banyak. Tapi terutama mendapatkan satu saja yang berharga. Yaitu pribadinya, dirinya, kasihnya. Dan itu sudah cukup. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.